Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Dongeng Malam Teteh. Hari ini Teteh hadir kembali dan Teteh ingin meminta maaf terlebih dahulu bahwa Teteh absen minggu lalu karena Teteh sakit, kurang sehat, sakit gigi. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang story yang udah teteh ceritakan in the last terakhir itu tanggal 4 pertama itu tanggal 14 Oktober, terus yang terakhir itu sekitar 2 minggu yang lalu. Oke. Jadi hari ini Teteh mau review dari masing-masing cerita. Kita sama-sama sebentar. Oke, cerita yang pertama mengenai adik Teteh adik Teteh yang paling kecil. Dulu dia itu tinggal di rumah Teteh yang satu lagi, sekarang udah terjual rumahnya. Tinggal di rumah Teteh sama orang tua Teteh waktu itu almarhum masih ada. Jadi seperti yang Teteh ceritakan, dia itu baru pulang kerja. Jadi baru pulang kerja, terus dia mengalami yang bikin dia shock. Jadi itu waktu Teteh beli rumah itu tuh rumah yang bangunannya masih bangunan lama, bangunan awal gitu ya, rumah bangunan awal. Nah, seperti yang Teteh bilang, di bangunan luas tanahnya itu 240 meter persegi. 240 meter persegi. Jadi bangunannya itu di depan posisinya kayak menanjak gitu ya, di depan kamar. Jadi pintu masuk itu pagar kecil gitu yang pintu masuk untuk orang jalan. Nah, pintu masuk itu ruang tamu yang langsung dijadiin satu sama ruang makan. Terus kamar tidurnya 2. Terus masuk ke kiri itu dapur sama bisa juga ruang makan gitu. Nah, dari pintu masuk yang ke pagar kecil itu, di sebelah kirinya itu garasi mobil. Jadi pintu garasi mobil ke atas gitu. Nah, di belakang itu jadi mungkin 100 meter gitu ya, sisanya itu di belakang tuh tanah kosong. Nah, tanah kosongnya itu sama Teteh dibangun pavilion, kamar tidur 1, kamar mandi di dalam, sama dibikinin teras gitu, nggak bertingkat. Jadi pada saat itu mama Teteh sama ayah Teteh tuh tinggal di belakang sama anaknya adik Teteh. Terus di kamar yang depan itu ada saudara yang tidur di situ. Terus adik Teteh di kamar yang satunya lagi, yang kamar kedua. Nah, itu Teteh penasaran banget, pengen tahu gitu. Cuma pas Teteh tanya sama orangnya, sama adik Teteh, dia udah delete fotonya karena dia takut. Dia bilang karena dia takut gitu. Rumah itu sekarang udah terjual. Pembeli rumah Teteh itu nggak tinggal di rumah yang Teteh jual itu, tapi dia kontrakin. Terus salah satu yang kontrak di situ itu ada usaha, ada apa ya, kayak semacam pemasok minuman bervitamin gitu. Terus dia sering ketemu sama Umi, sama Mama, dan suka cerita. Memang
memang tempat itu agak-agak menyeramkan gitu. Kadang-kadang ada yang seperti mandi di kamar mandi gitu ya, di kamar mandi di bangunan yang depan itu kan kamar mandinya ada gitu ya, kamar mandinya model bak gitu kan, kayak ada yang mandi di kamar mandi gitu, ada yang apa. Nah, Umi itu di rumah itu waktu itu sempet buka toko gitu ya, buka toko sembako di rumah gitu ya, di rumah. Terus dia punya pegawainya itu yang untuk di toko gitu, di toko di pasar. Nah, pada saat itu si pegawainya ini pas lagi datang ke rumah, terus terus dia ketemu sama Umi di toko yang di rumah itu gitu, karena tokonya itu lokasinya itu dari pintu masuk garasi mobil. Nah, itu kan seharusnya untuk ini ya, ruang makan. Nah, dibikin toko sama si Umi gitu. Nah, si anak ini nih ngelihat Umi jalan gitu dari belakang ke ruang tamu gitu. Jadi kalau ini posisi gini nih, ini dari belakang masuk gitu, ini toko ya kan. Kalau belok kiri itu masuk ke ruang tamu gitu ya, ruang tamu. Nah, ditegur sama tuh anak, Umi ini dia mau bikin laporan atau apa gitu ya. Terus tapi nggak dijawab sama Umi, ditengok pun nggak dia gitu loh. Udah dong, dia samperin ke ruang tamu, dia udah nggak lihat lagi Umi. Terus akhirnya dia ke belakang, ternyata Umi ada di pavilion belakang. Ada apa kamu? Katanya gitu. Ya Allah. Jadi ngelihat kembarannya Umi gitu. Dan banyak kejadian lain, suka malam-malam itu suka di kamar mandi yang di bangunan depan itu gitu, suka suara-suara air atau apa segala macam gitu. Oke, kita lanjut ke next story ya. Oke, next story itu mengenai teteh yang pergi liburan ke Bali sama anak teteh. Yang teteh ingat, pada saat itu teteh ngerasa dibangunin gitu ya, dia kebangun gitu pas di atas. Jadi teteh tiduran begini posisinya, jadi begini ya, di atas kepala teteh gitu. Itu teteh berasa, kenapa teteh bilang mungkin leak atau nggak tahu mungkin apa aja gitu ya yang ada di Bali. Itu kenapa teteh bilang gitu kan, kalau di ada patung-patung atau lukisan-lukisan itu kan lidahnya panjang gitu, lidahnya panjang. Kenapa teteh merasa seperti itu padahal mata teteh tertutup dan teteh tidak berani membuka mata? Karena itu teteh berasa air liur, karena muncrat gitu loh, air liurnya mengenai basah ke kening teteh gitu. Entah baca apa atau bicara apa atau entah apa itu gitu. Jadi teteh, dalam pikiran teteh adalah itu lidahnya yang panjang gitu, terus yang gitu. Kalau teteh inget, teteh merinding banget karena, tapi alhamdulillahnya teteh nggak buka mata, tapi teteh tutup mata dan berdoa apa yang teteh bisa gitu. Sering teteh ke Bali dan banyak kejadian juga yang teteh alami, kejadian mistis yang teteh alami, nanti akan teteh ceritakan di cerita-cerita selanjutnya. Oke, kita ke next story ya.
next story mengenai trip ke Bangkok. Waktu perjalanan ke Bangkok menemani teman teteh yang mau melakukan operasi. Itu pengalaman teteh juga pertama kali, dan bukan teteh aja yang ngalamin, termasuk dua teman teteh itu gitu. Mereka mengalaminya juga gitu. Jadi bukan hayal-hayalan teteh aja, jadi mereka juga ngalamin kan. Tapi teteh udah ngerasain sesuatu yang janggal pada saat kita masuk ke kamar yang kita sewa itu, yang kamar yang mereka kasih gitu ya. Itu tuh kamarnya tuh yang suram, terus dinginnya itu bukan karena AC, tapi dingin karena lembab, terus lengang, terus ya itu lembab, humid gitu. Terus even lampunya dinyalain juga apa sih namanya, suram. Jadi teteh takut gitu pada saat masuk, dan itu kejadian malam itu juga langsung dikasih tahu bahwa mereka ada, bahwa dia itu ada atau mereka itu ada itu pada saat kita mau tidur gitu. Itu nggak akan teteh lupa gitu ya. Suaranya suara air keran atau air shower gitu, yang tambah lama tambah kenceng gitu. Itu kalau teteh nggak samperin, itu akan terus aja mungkin semalaman kayak gitu. Dan teman-teman teteh nggak ada yang berani, jadi mau nggak mau teteh yang jalan ke kamar mandi gitu ceritanya. Next story. Ada 5 cerita ya, bukan 6, sorry. Next story itu penumpang asing, yaitu cerita dari pengalaman teman teteh gitu. Nyata banget, dan itu sempat membuat teteh takut nyetir untuk beberapa waktu gitu. Itu so real untuk teman teteh. Hai, kalau dia pas ngedengerin cerita itu dan dia nggak setuju untuk ceritanya diceritakan, teteh nggak apa-apa akan delete ceritanya mengenai penumpang asing ini. Teteh decide untuk menceritakan cerita itu karena lumayan menyeramkan dan misteri banget gitu. Dan kebenaran kejadiannya itu di tempat yang lumayan famous, bahwa tempat itu adalah tempat yang horor gitu, tempat yang menyeramkan gitu kan. Terus tadi masih gemeteran kalau dengerin cerita ya, kalau ingin inget apa yang dia ceritain. Mungkin ada kurang atau lebihnya, tapi more or less the same sama yang dia ceritakan waktu itu gitu ya, sama teman teteh yang ceritakan itu. Jadi ya di daerah Casablanca, Kuningan situ kan, itu pemakamannya, dan itu kebenaran banget. Pada saat dia lewat itu tuh nggak ada kehidupan di situ, sepi gitu, cuma dia sendirian doang. Tiba-tiba dia mencium bau-bau yang dibilang bau minyak wangi, bukan minyak wangi, dibilang bau apa namanya, makhluk hidup yang mati atau bangkai, itu juga bukan gitu, tapi ada wanginya atau apa kayak gitu deh pokoknya. Dan dia sekilas, kalau nggak salah sekilas gitu, dia lihat di kaca spion yang di dalam mobil tuh, di depan kita tuh yang nyetir tuh,
dia lihat ke belakang ada siluet gitu, tapi dia nggak kayaknya ya, kalau nggak salah dia nggak berani mastiin gitu bahwa itu bentuknya apa atau apa, tapi dari baunya aja udah dia takut gitu ya. Dia sampai buka jendela, mencoba untuk mempercepat kecepatan nyetir mobilnya, tapi nggak bisa gitu ya, sampai dia melewati what you call it, melewati jalan layang Tebet. Baru dia di situ baunya hilang, terus ya kayak gitu. Dan dia setelah itu dia takut untuk nyetir lagi gitu. Nggak tahu deh, Tete udah lama nggak ketemu dia gitu, nggak tahu deh sekarang dia masih takut nyetir atau enggak gitu. Yang ada, yang pasti itu traumatik untuk dia gitu. Oke, next story yang terakhir 2 minggu yang lalu itu adalah tentang kita ada di sini atau kami ada di sini gitu. Rumahnya besar, tapi bangunannya bangunan lama gitu, bukan bangunan baru. Jadi kita kontrak dari perusahaan gitu ya. Message-nya adalah kita nggak boleh setelah pergantian hari gitu ya, dari siang ke malam gitu, habis maghrib gitu, jangan ada kegiatan yang bikin berisik. Itu sih semacam kayak tradisi ya, culture. Tapi ya mau nggak believe it or not, itu kejadian. Dan rumahnya itu Tete paling pojok, jadi ada tembok besar di belakang kamar, di samping kamar tidur Tete tuh, itu tembok besar. Terus di belakangnya tembok besar itu ada pohon yang besar gitu. Ada pohon beringin kalau nggak salah, ada pohon kecapi, ada pohon apa sih yang buahnya itu sebesar ini, yang katanya bisa untuk obat. Itu pokoknya pohon besar banget. Terus Tete sangat merasakan sekali, jadi kayak semacam loncatan gitu dari tembok yang tinggi itu ke tanah yang ke tanah yang ada teras gitu, boom gitu. Terus udah gitu kayak semacam langkah gitu, tapi yang langkahnya berat banget, besar banget, kayaknya bukan orang ya, kayaknya orang-orang bilang itu semacam jin ya, semacam jin tunggu di situ gitu. Langkahnya tuh yang besar, kedengeran banget kayak duk 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 duk, dan dia masuk ke teras gitu ya. Dari teras dia masuk ke ruang makan, dia naik ke atas terus dia jalan-jalan di atas kamar yang habis sorenya itu kita pasang tukang pasang furniture. Jalan-jalan di atas, muter-muter, ngeri banget itu. Jadi ngasih tahu kalau dia itu ada. Dan waktu itu tukang kolam renang sama tukang kebun di rumah itu, yang tukangnya Teteh, dia itu bisa lah, dia ada sixth sense gitu. Dia bilang ya penunggu situ, dan mereka mau kasih tahu bahwa mereka itu ada, dan mereka nggak suka kalau kita berisik setelah pergantian waktu. Terus udah gitu dia bilang di rumah itu, di kolam renang itu ada ular besar gitu yang suka bikin celaka. Makanya waktu itu suami Teteh waktu itu tuh dia
pernah berenang gitu ya, berenang sama anak teteh dan dia luka gitu. Dia bilang kayak, padahal dia tinggi, dia bilang kayak ada yang narik dia gitu, dan dia robek di sini, lumayan besar robek gitu. Terus katanya ada tuyulnya juga. Pokoknya itu rumah memang rumahnya juga agak-agak, rumahnya udah tua gitu ya, dan udah lama kosong sebelum kita pindah ke situ. Apabila kalian ada yang mau ditanyakan, kalian bisa email Teteh di dongengmalamteteh@gmail.com. Kalian bisa tanya, atau yang mau share cerita, pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, silahkan email di dongengmalamteteh@gmail.com. Terima kasih, dan kita akan jumpa lagi next week. See you, bye.